pemirsa YouTube, salam kenal. Gua Rudi, gua mahasiswa tingkat luhur yang sedang menyelesaikan tugas akhir sekarang. Sesuai janji gua kemarin, hari ini gua mau bikin vlog tentang cincau. Apa aja kandungan di dalamnya, apa aja khasiatnya buat tubuh kita, bisa nggak sih buat melawan virus corona? Mau tahu? Jangan kemana-mana, ikuti terus vlog ini sampai akhir. Sekarang kita intro dulu. Nah, di hari ke-8 di rumah aja atau work from home, gua akan bikin tutorial bagaimana caranya membuat cincau yang kemarin gua petik sendiri di halaman rumah. Di belakang rumah ada pohon cincaunya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan tonton videonya. Barangkali sebagian teman-teman yang nonton video ini belum tahu caranya bagaimana membuat cincau itu. Biasanya kan kita tinggal beli aja lalu kita makan, ataupun sudah ada di dalam topping makanan atau minuman kita. Buat kalian yang belum tahu bagaimana caranya bikin cincau, nah ikuti terus vlog ini, kita bikin cincaunya. Nah, setelah kita petik daun cincaunya, kita bersihkan daunnya dari kotoran, dari debu-debu yang menempel, dari bakteri atau dari kotoran serangga. Diusahakan membersihkan daun cincaunya itu di air yang mengalir, agar kemudian airnya turun, jadi tidak mengendap di daun cincaunya. Nah, tips untuk memilih daun cincau yang bisa kita gunakan untuk kita jadikan makanan, pilihlah daun cincau yang sudah tua, yang hijaunya benar-benar hijau dan daunnya lebar agak besar. Jangan pilih daun cincau yang masih muda. Nah, seperti ini. Usahakan jangan, karena sedikit sekali kandungan gelnya. Kalau kelapa mungkin belum tua, jadi belum ada santannya begitu. Kita cuci sampai benar-benar bersih dari debu-debu ya. Satu persatu daunnya kita usap-usap. Nah, kemudian daun cincau yang sudah kita bersihkan tadi, kita campur dengan air secukupnya. Nah, setelah itu barulah kita sobek-sobek daunnya menjadi kecil-kecil. Bisa juga kalian tadi sesudah membersihkan daunnya itu langsung saja digunting-gunting atau pakai pisau untuk mempermudahnya. Jadi cara membuat cincau itu memang ya begini. Jadi daun cincaunya setelah kita tambahkan dengan air, kita bejek-bejek atau kita hancurkan. Kita hancurkan sampai halus, kemudian ditekan-tekan atau diremas-remas sampai dia mengeluarkan gelnya. Kalau teman-teman di rumah punya sarung tangan makanan tuh yang terbuat dari plastik, boleh sebaiknya memang gunakan itu agar lebih bersih ya. Kalau saya karena memang tidak ada, jadi ya pakai tangan kosong saja. Ini batang-batangnya masih ada ya, harus dibuang juga.
Gua baca dari liputan6.com, setidaknya ada 6 khasiat cincau yang bermanfaat untuk tubuh kita. Yang pertama adalah obat anti malaria, kemudian obat demam sebagai antibiotik untuk melemaskan otot, kemudian menghilangkan racun dari makanan laut dan mencegah osteoporosis. Nah, teman-teman diusahakan meremas-remasnya atau mencabik-cabik daunnya ini sampai hancur, benar-benar halus. Kemudian ditekan-tekan agar klorofil dan zat karbohidratnya keluar. Jadi dia akan kemudian membentuk seperti gel. Airnya akan mengental berwarna kehijau-hijauan. Saya sarankan sih memang teman-teman di rumah menggunakan sarung tangan makan ya, sarung tangan plastik itu untuk membuat makanan agar terjaga kebersihannya. Yang ini gua buat diminum sendiri, jadi nggak apa-apa lah. Jadi ditekan-tekan, dicabik-cabik, diremas-remas yang kuat. Nah, sekarang sepertinya sudah mulai mengental airnya, jadi sudah keluar si karbohidrat dan klorofilnya. Jika dirasa sudah, kita sudahkan, kemudian kita siapkan saringan. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita siapkan tempatnya, kemudian kita saring. Jadi jangan sama daun-daunnya kita masukin, kita saring saja airnya, kita tuangkan perlahan-lahan. Sudah mulai agak mengental ya airnya, jadi agak sulit, jadi kita sedikit-sedikit saja menambahkan. Jika terlalu kental atau kebanyakan daun cincaunya, kita bisa tambahkan air lagi. Jadi tadi tuh gua kebanyakan cincaunya, jadi agak susah buat disaringnya, jadi tidak turun airnya. Kita coba lagi sedikit. Ditekan-tekan supaya dia airnya turun. Ini tutorial versi jorok nih ya, jadi nggak pakai sarung tangan. Nanti kalian kalau di rumah kalau lagi buat bikin yang bersih ya pakai sarung tangan. Ini jangan ditiru, nih hanya tutorialnya saja. Nah teman-teman, cincau adalah tumbuhan yang dapat membentuk gel seperti agar-agar yang diperoleh dari perendaman daun dalam air. Gel tersebut terbentuk karena daun cincau mengandung karbohidrat yang mampu mengikat molekul-molekul air. Nah, cincau hijau ini banyak mengandung klorofil. Beberapa artikel mengungkapkan bahwa klorofil atau zat warna pigmen hijau pada daun merupakan senyawa antioksidan, anti peradangan, dan anti kanker. Nah, oke teman-teman, sekarang cincaunya udah jadi, tapi masih air ya, masih belum berbentuk gel atau sebagaimana cincau biasanya begitu. Kita tunggu, sambil nunggu kita masukin kulkas dulu biar lebih cepat menjadi gelnya atau cincaunya jadi gitu. Kita masukin ke kulkas dulu. Oke, udah beres. Sambil nunggu cincaunya jadi ataupun mengeras gitu kayak gel, kita makan kepiting dulu. Tadi kayaknya ibu masak kepiting, kita makan dulu. Nah, ini dia kepitingnya dibelah, sepotong aja karena memang harus berbagi dengan anggota keluarga yang lain.
ini nggak apa-apa ya, kita cobain yuk. Ini dia kepitingnya. Yeay. Kita makan. Ini kayaknya kepiting laki-lakinya deh, karena dia ada capitnya. Katanya kalau yang ada capitnya itu laki-laki, kalau yang nggak ada capitnya itu yang betinanya, yang perempuan. Yuk. Gua nggak tahu ini bumbunya apa gitu, apa maksudnya dimasaknya apa, sambal apa gitu atau, tapi kayaknya sih ini apa ya, gue juga nggak tahu cara makannya gimana. Biasanya kalau ada di kafe-kafe itu, di restoran tuh ada pencapitnya itu ya buat buka apa sih si cangkang ini ya. Oh iya, ini kayaknya dimasaknya bumbunya bumbu kuning ya, soalnya warnanya warna kuning. Rasanya enak, gurih. Ingat sebelum makan kepitingnya cuci tangan dulu yang bersih ya. Dagingnya itu manis, terus dicampur sama apa namanya bumbunya itu gurih, jadi enak banget. Ambil disedot-sedot. Yang capitnya nih. Gak tau gua nih kayak gimana ya bukannya ya. Buat kalian yang makan ini hati-hati ya, nanti takut tangannya kena cangkangnya ini, karena cangkangnya ini keras dan tajam banget. Ini orang kampung ya makan kepiting, jadi nggak tahu caranya. Jadi kalau kalian yang biasa makan seafood, makan kepiting, sok silahkan komen di kolom komentar kayak gimana sih cara makannya, gue juga pengen tahu. Nah sekarang bagian dalamnya atau isinya ya, gue juga nggak tahu nih isinya kayak gimana ya. Dagingnya yang mana nggak tahu juga, gue juga. Kayak ini bisa dimakan? Nggak bisa, kayak sepertinya yang bagian kaki yang ini nggak bisa dimakan ya. Ini bagian isinya ada bumbu-bumbunya, jadi enak. Nih bagian kaki-kaki yang ininya nih yang gue maksud dari itu, kayaknya emang nggak ada dagingnya, jadi nggak bisa dimakan. Cuma bisa dimut-mut aja. Nah ini dia isinya. Nih isinya, ini dagingnya nih. Enak banget dagingnya, manis. Kalau belum dibelah, kayaknya gue juga nggak bakalan tahu nih cara belah si kepitingnya itu kayak gimana. Untungnya ini udah dibelah, jadi tinggal makan aja. Sampai belepotan gini tangannya.
Ini lumayan banyak dagingnya. Kalau yang kolesterol atau darah tinggi katanya jangan banyak-banyak makannya atau hindari makanan ini. Makanan seafood, makanan laut, ya toh. Nah, ini dia teman-teman penampakan setelah tadi gua makan kepitingnya. Tinggal sisa-sisa tulangnya aja. Sampai berantakan ya, ke ubin-ubin segala. Nah kawan-kawan, ini dia cincaunya sudah jadi, sudah bisa dimakan. Dan ternyata si cincaunya itu setelah dimasukkan ke dalam kulkas, dia itu menyusut ya. Yang tadinya ini penuh kemudian menjadi mengecil. Untung untuk dimakan sendiri aja, jadi cukup lah ya. Nah sekarang kita cobain gimana rasanya cincau ini. Enak banget, lembut, wanginya itu khas ya, khas daun cincau gitu. Ketenggorokan pun menyegarkan, rasanya dingin rasanya ya. Cincau ini punya banyak khasiat, diantaranya yang saya sebutkan tadi ketika kita membuat cincaunya. Jadi memang punya banyak khasiat untuk tubuh kita. Nah kalau teman-teman mau coba di rumah, silahkan dicoba bikin sendiri. Cincau ini enak dimakan langsung ataupun dicampur dengan minuman atau makanan lainnya. Nanti kita bikin lagi vlog tentang membuat makanan atau minuman dari cincau. Tunggu videonya ya. Nah kawan-kawan, itu dia tadi manfaat dari daun cincau. Apabila kita rutin mengkonsumsinya, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Nah kalau untuk terhindar dari virus coronanya itu sendiri, sebaiknya kita mengikuti anjuran dari WHO. Yang pertama adalah cuci tangan sesering mungkin. Jadi apabila kalian sudah bepergian kemudian pulang ke rumah, maka segeralah cuci tangan pakai hand sanitizer, atau kalau tidak punya hand sanitizer atau tidak ada hand sanitizer di rumah, bisa menggunakan sabun. Selanjutnya yang kedua adalah berlakukan social distancing. Jadi ketika kalian berpergian keluar rumah, usahakan jaga jarak dengan teman di sekitar kalian. Minimal jaraknya 1 meter atau kalau bisa lebih dari 1 meter. Kalau nggak penting-penting banget, ya usahakan tidak usah keluar dari rumah. Jadi di rumah aja. Selanjutnya hindari menyentuh mata, hidung atau mulut secara langsung. Karena ketika kita berpergian tanpa sadar kita menyentuh gagang pintu misalnya, atau bangku yang sudah terpapar oleh virus. Nah, diusahakan kita tidak menyentuh mata, hidung ataupun mulut, karena salah satu masuknya virus ke tubuh kita, salah satunya adalah dengan cara seperti itu. Kemudian lakukan juga tata cara bersin atau batuk yang benar. Jadi kalau kita sedang batuk, bisa mungkin hindari batuk ditutupi dengan tangan. Kan tapi bagian dalam tangan seperti ini itu akan menjaga kita juga dari virus. Jadi ketika kalian batuk, kalian bersin, tidak ditutupi dengan tangan bagian dalam, tapi tangan siku, di bagian siku. Nah selanjutnya, jika kalian merasa kurang enak badan, demam, sesak napas, bersin-bersin, segeralah hubungi dokter atau pergi ke rumah sakit. Itu cara terbaik juga untuk menghindari virus corona dari keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau menurut saya sebaiknya sih memang hari-hari ini dan ke depan, 2 atau 3 minggu ke depan, jika tidak penting-penting banget untuk keluar, lebih baik kalian di rumah saja. Jikapun ada kerjaan yang urgent di luar rumah dan bertemu orang banyak, pakailah masker, bawa hand sanitizer, dan kemudian kalau setelah
pekerjaan kalian selesai, langsung pulang, dan jangan lupa langsung ganti baju kalian, langsung mandi dan cuci tangan yang bersih. Oke, cukup sekian vlog kita hari ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like. Kalaupun dirasa video ini jelek, silahkan komen, nanti bisa gue perbaiki apa kekurangan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.